Jadi saya jelaskan, mangrove itu adalah tanaman yang bisa hidup di pesisir. Dia bisa gunanya, tujuannya itu sebenarnya ada 3. Tujuan ekologis, yaitu untuk menahan ombak atau abrasi, kemudian sebagai tempat biota organisme laut berasosiasi seperti ada ikan, kepiting, kemudian ada burung juga. Dia berasosiasi di mangrove yang kemudian membentuk yang namanya ekosistem mangrove. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk dari segi ekonomi. Nah, dari mangrove itu sendiri sebenarnya seperti pohon kelapa, dari ujung akar sampai ujung daunnya bisa dimanfaatkan. Contohnya saja dari batangnya. Batangnya bisa dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga seperti perabotan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian buahnya. Nah, buahnya yang saya pegang ini yang namanya propagol. Propagol ini buah dari mangrove rhizopora, atau yang bisa kita sebut di Indonesianya itu bakau. Nah, buahnya itu bentuknya seperti ini, namanya propagol. Nah, buah propagol ini, tutupan kepalanya ini bisa dimanfaatkan sebagai kopi mangrove. Nah, fungsi lain, ekonominya lain dari daun mangrove jenis jeruju. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan minuman. Jadi daunnya itu kita keringkan seperti daun teh, kemudian kita ekstrak dan kita buat minuman. Nah, dari sini jenis-jenis mangrove itu di kampus Serang ini ada 4. Ada rhizopora yang seperti saya pegang. Rhizopora itu dibedakan menjadi 2, rhizopora apiculata sama rhizopora mucronata. Nah, untuk buah dari rhizopora itu sendiri, itu kan namanya propagol. Nah, untuk ciri-ciri propagol yang siap tanam, itu dia mempunyai cincin kotilodon. Cincin kotilodon itu yang melingkar di sini. Bisa lihat? Nah, jadi jika kita mau menanam mau menyemai propagol ini, tutupannya kita buka. Masak galego. Bener kan? Tadi ketutup, tadi kebuka anjir. Nah, jadi kita tanamkan, jangan kebalik. Ini nanti bakal akar, yang atasnya menjadi bakal daun. Oh. Nah, di sini media tanamnya itu menggunakan tanah humus yang menggunakan polybag. Jadi polybag kita isi 3/4. Setelah diisi, kita tancapkan propagol. Nah, kita tancapkan itu tidak full sampai ke dasarnya, tapi kita kasih rongga. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dikasih rongga di bawahnya itu? Ya, untuk pertumbuhan akarnya. Jadi kita kasih space untuk pertumbuhan akarnya. Nah, untuk perawatannya itu kita siram 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi itu manfaatnya untuk membantu proses fotosintesis, dan untuk sore hari itu membantu proses respirasi dari mangrove itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita rawat 2-3 bulan, itu dia sudah muncul 2-3 helai daun. Nah, jika sudah muncul 2-3 helai daun atau lebih, itu bisa kita langsung tanam ke habitatnya, yaitu di pesisir pantai. Nah, kemudian jenis yang kedua di sini ada mangrove avicennia atau mangrove jenis api-api. Nah, untuk buahnya itu kecil, seperti pete. Nah, ini juga disemai sama seperti yang tadi. Dan untuk contoh dari bibitnya, nah itu seperti ini. Ini yang avicennia atau api-api. Nah, ini rhizopora. Kelihatan kan perbedaannya? Nah, untuk Berbatang. juga, Apakah dia? sistemnya sama. Berbatang hitam. Sistemnya sama, Itu jangan bawa hitam lagi dong. Kemudian baru siap tanam di habitatnya. Kemudian jenis yang ketiga ada yang namanya mangrove bruguera. Itu beda lagi. Waduh. Ada di dalam, nanti akan saya tunjukkan. Mau lihat ke dalam? Dengan senang hati. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan bisa saya tanya. Ribet. Kotor, Cak. Kotor banget. Serius. Laki, Cok. Ayo masuk ini. Nah, ini yang contoh avicennia Licin. atau
Bucin berarti. Tuh, Di atas 3 bulan. kayaknya. Ini sebenarnya udah siap untuk ditanam di pesisir ya kita. Nah ini yang saya jelaskan tadi, ini Aloe. Terlihat kan perbedaannya? Batang dari batangnya dia bersudut sedikit di sini begitu, persegi 5. Nah sedangkan yang si Rhizopora tadi itu full bulat, kemudian ada seperti jerawat total. Nah, lanjut terakhir ya. Ini belum nih contohnya belum ada cincin kotilodon. Dia belum siap untuk ditanam. Coba kamu cabut. Susah pasti ini muncul. Coba cabut. Bisa nggak? Ininya. Nah, Cepet. ini bisa tapi dia masih muda. Dan untuk tumbuh daunnya prosesnya lama. Ada perbedaan warna atau gimana? Nah, perbedaan warnanya ada. Dia kalau misalkan masih muda kan masih hijau muda gitu. Sedangkan yang udah tua itu biasanya lebih hijau. Nah, seperti ini hijau tua. Kemudian untuk ciri-ciri propagol, misalkan dia udah lembek atau udah coklat, itu kebiasaannya kemungkinan untuk tumbuhnya itu sedikit. Karena dia beberapa organ di dalamnya itu udah mati kan. Nah, kemudian untuk kalau misalkan kita ngambil dari pohon ataupun jatuh, itu seharusnya bagusnya itu kita rendam selama 24 jam dulu yang si propagol ini, biar mempercepat pertumbuhan akar dan daunnya ketika disemai.